Selamat pagi Pak, saya Dinda Kusnul Fatima dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian. Sebelumnya Bapak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Purwo. Nah, untuk beberapa hari ini saya sudah mengamati lingkungan persawahan ini dan terdapat beberapa masalah yang muncul. Antara lain tuh masalah hama walang sangit, Pak. Iya. Untuk Bapak sendiri, apakah ada kendala dalam melakukan usaha tani, Pak? Ya, kebetulan kalau untuk pada tahun ini juga kendalanya di walang sangit juga cukup banyak juga di sawah saya. Ya. Jadi saya akan melakukan penyuluhan mengenai pengendalian hama walang sangit ya, Pak. Ya, silakan. Untuk saat ini kan pemerintah telah melakukan gerakan pertanian berkelanjutan ya, Pak. Nah, dulu pengendalian walang sangit hanya menggunakan pestisida. Itu kan bahan kimia. Jadi kalau menurut pertanian berkelanjutan itu tidak sesuai. Pestisida itu kan dapat merusak struktur tanah, menghilangkan unsur hara, terus merusak lingkungan, merusak ekosistem, merusak jaringan makanan di sawah. Jadi saya di sini akan melakukan penyuluhan pengendalian hama walang sangit tanpa pestisida, tanpa kimia. Jadi secara non kimiawi. Bapak dapat melihat ya Pak, ya. Walang sangit itu sebenarnya Bapaknya kan sudah tidak asing lagi dengan walang sangit ya Pak. Ya. Walang sangit itu merupakan hama yang menyerang tanaman padi setelah tanaman padi itu berbunga. Nah, dengan cara menghisap cairan pada butiran padi dan menyebabkan butiran pada padi itu menjadi hampa. Nah, satu ekor betina walang sangit dewasa dapat menghasilkan telur lebih dari 200 butir, Pak. Nah, telurnya itu diletakkan pada ujung-ujung batang padi. Seperti ini, Pak. Terus telurnya itu dalam waktu 7 hari akan berubah menjadi nimfa. Nah, nimfanya itu berwarna coklat jika sudah tua, tapi kalau sudah baru menetas menjadi nimfa itu warnanya hijau. Terus kalau walang sangit pada pagi hari itu akan terbang bebas. Tetapi kalau untuk terbang yang jarak jauh itu akan dilakukan pada malam hari. Terus cara pengendaliannya secara non kimiawi itu ada 4 cara, Pak. Yang pertama sanitasi lingkungan, yang kedua kultur teknik, yang ketiga biologis, dan yang keempat perilaku serangga. Yang pertama sanitasi lingkungan, Bapak bisa dilihat. Yeah. Pembersihan itu merupakan pembersihan areal tanaman padi atau persawahan dari gulma dan rumputan. Itu dilakukan sebaiknya itu sebelum penanaman tanaman padi sampai pasca panen. Tapi kan untuk saat ini kan biasanya petani melakukan sanitasi lingkungan hanya pada saat sebelum penanaman padi saja kan, Pak. Jadi kalau untuk masalah ini dilakukan dari sebelum penanaman padi sampai masa panen, pasca panen. Itu dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak yang timbul akibat atau hama-hama yang timbul nantinya ketika penanaman. Yang kedua, kultur teknik. Itu penanaman dengan sistem tanam serempak. Nah, yang dilakukan dalam satu hamparan ini, Pak. Jadi satu hamparan itu harus nanamnya serempak. Kalau enggak dalam selangnya 1 minggu lah, Pak, kalau tidak bisa serempak. Nah, itu tuh pertama menanam plot-plot kecil, ditanam di lebih awal dulu di sekitar area sawah ini. Kemudian itu tuh sebagai plot-plot kecilnya sebagai tanaman perangkap untuk hama-hama yang akan muncul nantinya. Jadi tidak langsung ke tanamannya padi, tapi tetap ke plot-plot yang kecil tadi. Yang ketiga, secara biologis. Nah, pengendalian secara biologis ini dengan memanfaatkan
Agensia hayati, yaitu dengan menggunakan parasitoid dan jamur. Nah, parasitoid yang dapat digunakan itu adalah Omalaiensis. Sedangkan untuk jamurnya sendiri itu Beauveria sp dan Metaphrysium sp. Jamur Beauveria sp itu telah tersedia di lapangan, di toko-toko pertanian yang biasanya bermerek Beef TM. Terus yang keempat itu perilaku serangga. Walang sangit itu tertarik dengan senyawa yang berbau yang dimiliki oleh tanaman Lycopodium sp dan Keratopolium sp. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menarik hama walang sangit untuk datang, kemudian dimatikan secara fisik. Nah, bau dari bangkai kepiting ataupun keong itu yang membuat walang sangit tertarik untuk datang. Terus habis itu kalau walang sangitnya sudah datang, kita bisa mematikannya secara langsung atau menggunakan teknik lainnya, dicampur dengan teknik lainnya. Jadi sekarang saya akan mempraktekkan pengendalian hama walang sangit dengan sistem perilaku serangga, yaitu dengan menggunakan bangkai kepiting dan keong.